Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Noel, Mama. Kamu sudah siap belum untuk ibadah hari ini, Noel? Iya, lihat. Aku pun sudah siapkan Alkitab. Oke, cool. Mari kita menyiapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari yang spesial bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hari Jumat Agung kita mengingat kembali Tuhan Yesus yang mati di kayu salib karena Ia sayang pada kita semua. Adik-adik tentunya juga sayang sama Tuhan Yesus kan? Iya, aku sayang Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, kita pujikan bersama I Love You Jesus dengan penuh sukacita dan semangat sambil bangkit berdiri ya. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Adik-adik, tema ibadah kita hari ini adalah Tuhan Yesus berkorban bagiku. Sebelumnya, mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami semua bersyukur untuk hari yang indah ini, hari Jumat yang agung. Kami mau mendengarkan cerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang kami peringati di hari ini. Tolong bantu kami ya Tuhan untuk mendapatkan berkat dari cerita hari ini. Tolong bantu kami ya Tuhan untuk dapat menerima dan memahami cerita hari ini. Tolong bantu kakak-kakak sekolah minggu agar dapat bercerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ma, kenapa ya Tuhan Yesus mau berkorban bagi kita? Kamu mau tahu ceritanya? Cerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib melalui buku Tanpa Kata. Halo adik-adik. Kalian saat ini mencoba menggambar berbentuk hati berwarna kuning. Warna kuning menggambarkan sebuah tempat yang sangat indah sekali.
sangat menyenangkan adik-adik. Ayo, adik-adik tahu tempat apa itu? Ya, benar. Itu adalah surga. Dalam surga rumah Allah Bapa tersedia tempat bagi anaknya. Jika kau percaya kepada Yesus, akan jadi anaknya. Itulah tempat yang senang bagi anak-anaknya. Yesus beserta selalu sampai selamanya. Itulah tempat yang senang bagi anak-anaknya. Yesus beserta selalu sampai selamanya. Allah menyediakan surga untuk semua orang. Allah menyediakan surga karena Allah mengasihi kita semua. Seperti dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi ternyata tidak semua orang bisa masuk surga. Kenapa ya? Adik-adik, sungguh indah kan surga? Semua orang mau pergi ke surga, mau tinggal di surga. Tapi ada satu yang tidak bisa ada di dalam surga, yaitu dosa. Stop. Dosa tak boleh masuk. Dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci. Dosa tak boleh masuk. Stop. Roma 3 ayat 23 mengatakan, setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hidupnya menjadi gelap. Nah, adik-adik, tahu apa itu dosa? Dosa adalah segala sesuatu yang melawan perintah Allah, baik itu melalui perkataan, pikiran, dan juga perbuatan. Adik-adik, pernah nggak berbuat dosa? Coba pikirkan dosa apa saja yang adik-adik pernah lakukan. Bohong, melawan papa dan mama, malas, suka marah-marah, tidak bersyukur, mengganggu adik, tidak percaya kepada Tuhan, itu juga adalah dosa. Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa ialah maut. Setiap orang yang berdosa akan mendapat hukuman, yaitu hukuman kekal di neraka. Tapi Allah mengasihi kita ciptaannya. Allah tidak mau kita masuk ke neraka, dihukum di neraka.
Karena itu hanya satu jalan. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Warna merah yang kakak pegang mengingatkan kita akan darah Yesus yang menyucikan dosa manusia. Manusia mencoba segala cara untuk menghapus dosa agar dapat masuk surga. Mereka berbuat baik, rajin beribadah, memberikan persembahan, tetapi tidak dapat menghapus dosa mereka. Karena itu, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia disebut anak Allah yang hidup. Dia sempurna dan tidak berdosa. Dia datang ke dunia ini menjadi manusia dan rela menanggung semua dosa manusia. Hanya Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus memikul dosa kakak dan adik-adik, memikul dosa kita semua, hingga Ia mati di kayu salib. Darahnya tercurah, membayar lunas hutang dosa manusia. Sekarang, apa yang harus kita lakukan agar kita memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus? Adik-adik, kita sudah belajar buku tanpa kata warna kuning mengingatkan kita akan surga, tempat yang sangat indah di mana tidak ada sedih, tidak ada susah. Kemudian kita juga belajar ada warna hitam. Warna hitam itu mengingatkan kita akan dosa kita, bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga upah dosa adalah maut, terpisah dari Allah. Warna merah mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus. Darah yang tercurah untuk menebus dosa kita, orang yang berdosa. Adik-adik, dosa bisa dihapuskan. Hati yang hitam dapat dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus, sehingga menjadi putih seperti salju. Adik-adik, sebelum Kak Lisbeth menerangkan arti dari warna putih lebih lanjut, Kak Lisbeth ingin mengajak kalian untuk melihat suatu video yang mengingatkan kita betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Walaupun kita tidak setia pada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap setia dan mengasihi kita. Mari kita ikuti videonya. Cerita ini menggambarkan ilustrasi dari Petrus, murid Tuhan Yesus. Seperti Petrus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitu pula kita. Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita supaya kita tidak binasa.
Tuhan Yesus melindungi kita. Petrus pun dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika ada orang-orang yang bertanya kepada Petrus, "Kamu kan murid Tuhan Yesus?" Tapi Petrus bilang, "Tidak, aku bukan muridnya." Petrus menyesal. Dia sedih karena telah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, kita pun juga sering seperti Petrus. Kita tidak mau mengakui pada orang-orang bahwa kita murid Tuhan Yesus. Seringkali kita malu. Kita takut diejek. Sok suci. Tapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya, Dia tetap mau merangkul kita. Dia tetap mengasihi kita. Karena itu Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Dia mau berkorban, darah-Nya tercurah untuk menghapus segala dosa kita. Tuhan Yesus bertanya, "Apakah kamu mengasihi aku? Apakah kamu tetap mengasihi aku?" Ya, aku mau mengasihimu. Mendekatlah kepadaku. Seperti Petrus yang diampuni dosanya, Tuhan Yesus pun juga mau mengampuni dosa kita. Saat ini, waktunya Tuhan Yesus juga berbicara kepada kalian. Apakah kalian mau percaya kepada Tuhan Yesus? Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Adik-adik, saat ini Tuhan Yesus mengetuk pintu hatimu. Apakah engkau mau mendengar suaranya? Apakah engkau mau membukakan hatimu untuk Tuhan Yesus tinggal dalam hatimu? Tuhan Yesus mau menyelamatkanmu. Tuhan Yesus mau membasuh dosamu yang begitu hitam hingga menjadi putih seperti salju. Satu hal yang Tuhan minta, engkau percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Undanglah Tuhan Yesus untuk tinggal dalam hatimu. Adik-adik, saat ini, jikalau engkau mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, mari bersama Kalisbeth kita berdoa. Ikuti doa Kalisbeth untuk mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosaku. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosaku. Aku percaya Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya Engkau telah bangkit
naik ke surga dan menyediakan tempat bagiku. Aku percaya Engkau telah bangkit naik ke surga dan menyediakan tempat bagiku. Tuhan Yesus, aku membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, aku membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, tinggallah dalam hatiku dan kuasailah tahta hatiku. Tuhan Yesus, tinggallah dalam hatiku dan kuasailah tahta hatiku. Tuhan Yesus, tolong aku untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, tolong aku untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Adik-adik, kita patut mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus telah menghapus dosa kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hati kita, Tuhan Yesus tinggal di hati kita sampai kita besar, sampai kita di surga nanti Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Seperti firman-Nya dalam Ibrani 13 ayat 5. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Puji Tuhan, sekarang kamu telah menjadi anak Tuhan. Warna hijau artinya bertumbuh dan berbuah. Setiap anak Tuhan harus bertumbuh dan berbuah. Sama seperti pohon yang bertumbuh dan berbuah, Tuhan juga ingin kamu untuk semakin mengenal Dia lebih baik lagi, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Bagaimana ya caranya supaya kamu dapat selalu bertumbuh dan berbuah? Yang pertama, kamu harus rajin membaca Alkitab setiap hari dan melakukan setiap firman-Nya. Lalu, kamu juga harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa rajin beribadah di sekolah minggu setiap minggu. Dan kamu juga harus menceritakan tentang kasih Tuhan kepada setiap orang. Adik-adik, hari ini kalian telah belajar tentang buku tanpa kata yang berisi 5 warna Injil, yaitu kuning, hitam, merah, putih, dan hijau. Kamu dapat membuat buku ini di rumah agar kamu selalu mengingat karya keselamatan Tuhan Yesus bagi kamu. Selamat menjadi anak Tuhan yang terus bertumbuh dan berbuah di dalam Dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Noel, apa sih perasaanmu saat ini? Aku sangat senang karena dosaku telah diampuni. Sekarang aku menjadi anak Tuhan Yesus. Aku tahu kenapa Tuhan Yesus berkorban bagi aku. Kenapa? Karena aku tidak dapat menghapus dosaku sendiri. Nah, sekarang Tuhan Yesus ada di mana, Noel? Di hatiku, Ma. Ia akan selalu menyertai aku sampai aku besar nanti. Yes, Noel dan adik-adik semuanya yang ada di rumah, di mana-mana tempat. Tuhan itu setia. Dia mau mati bagi kita. Tuhan Yesus ingin kita juga, Noel, Mama, adik-adik semuanya juga setia menjadi saksi Tuhan Yesus. Ayo kita hafalkan ayat hafalan dari Wahyu pasal 2 ayat 10b.
Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Coba sekarang Noel. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Hebat. Aku percaya adik-adik di rumah juga sudah hafal semuanya. Sekarang kita akan akhiri ibadah Jumat Agung hari ini. Jangan lupa untuk tetap setia menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Ayo kita nyanyikan lagu buku tanpa kata untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari di hari ini. Oke. Emas lambang surga, tak ada yang menderita di sana. Kami semua tak sampai ke surga karena ada dosa. Ada dosa. Anugerah Yesus tebus hukuman dosa. Merah berarti darah Yesus tercurah. Hati telah dibasuh jadi putih. Surga terbuka buat yang terima Yesus di hati. Pasti ke surga, yes. Siapa terima Yesus, seperti pohon dia terus tumbuh. Firman doa persekutuan dan beritakan Yesus agar semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang spesial untuk kami anak-anak-Mu. Hari di mana kami mengingat Tuhan Yesus mau berkorban di kayu salib untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang membuat kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kami mau setia menjadi saksi Tuhan sampai kami nanti besar, sampai kami mati. Tolong Roh Kudus untuk memberikan kami kekuatan dan membantu kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucapkan syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Selamat Hari Jumat Agung adik-adik. Selamat Hari Jumat Agung, Ma. Dadah. Shalom teman-teman. Tema Paskah kita tahun ini adalah Tuhan Yesus sobatku yang setia. Dalam rangka menyongsong Paskah, kita akan mengumpulkan aksi Paskah dengan menyisihkan uang kita untuk teman-teman kita yang sedang mengungsi di Desa Aboru, Pulau Haruku, Maluku Tengah karena kerusuhan perang antar desa. Aksi Paskah dimulai dari Prapaskah pertama tanggal 6 Maret 2022 sampai Hari Raya Pentakosta tanggal 5 Juni 2022 yang kemudian ditransfer ke rekening GKI Cinere dengan mencantumkan angka 2 di belakang nominal. Yuk teman-teman, kita ikuti rangkaian kegiatan Paskah dan belajar meneladani Tuhan Yesus dengan menjadi sobat yang setia bagi sesama. Terima kasih. Tuhan Yesus sobatku yang setia. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.